Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Ilyas. Di sini saya akan sharing pengertian media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner, yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Isi media massa biasanya terbagi 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan, yaitu pertama ada karangan khas. Karangan khas merupakan tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Yang kedua yaitu ada berita. Berita merupakan tulisan, gambar, audio, atau video berisi info atau laporan peristiwa terupdate. Dan ketiga itu ada opini. Opini disebut juga artikel opini, merupakan tulisan berisi anggapan atau analisa atau review atau pemikiran perihal permasalahan atau isu aktual. Nah, adapun jenis-jenis media massa menurut bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada media massa elektronik. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara, gambar, dan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Dan kedua itu ada massa cetak, yaitu media massa dicetak dalam lembaran kertas. Dan ketiga media online, yaitu media massa yang biasa kita dapatkan di internet. Dan adapun fungsi media massa yang diantaranya yaitu pertama ada sebagai penampilan keputusan, berperan dalam mengantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Dan kedua itu ada sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi serta menyajikan pesan-pesan para pemuka masyarakat. Dan ketiga itu memberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu. Dan 4 sebagai pendidik, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melewati beragam macam informasi. Nah, peran media massa di era globalisasi, media massa mempunyai peran penting di era serba modern seperti saat ini. Seperti peran penting media merupakan sebagai penentu identitas suatu bangsa. Perkembangan terjadi dalam dunia media massa saat ini seperti perkembangan teknologi dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tidak langsung memfasilitasi proses globalisasi dalam dunia jurnalistik. Dengan adanya internet atau penggunaan telepon genggam yang juga mempunyai fasilitas internet, seluruh sesuatu dari dunia luar begitu gampang masuk ke Indonesia. Belajar komunikasi massa sungguh sangat luas, namun kita bisa memahaminya dengan baik jika kita mempraktekannya langsung. Berkomunikasi pun tidak akan terlepas dari pribadi kita sendiri. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai massa komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.